Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mempresentasikan tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 14 Maluku Tengah. Ya, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang akan kita bahas di saat ini, mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol guru, dan yang keenam, segitiga restitusi. Ya. Yang pertama kita lihat tentang disiplin. Apa itu disiplin positif? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran kita sebagai guru? Ya, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, diri kita, dan peraturan-peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemudian, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal merupakan prinsip atau nilai yang sudah disepakati secara bersama yang sudah terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila dan elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Materi yang berikut tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin kita hadapi setiap saat. Untuk itu kita melihat yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang kalian inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kalian percaya. Nah, teman-teman, kita akan melihat sebuah kasus. Ini yang pertama, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan. Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Pak Seno terhadap Iva. Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, mungkin kita semua selama ini belum bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Dari situasi yang tadi, kita lihat sama-sama bahwa ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama tentang hukuman. Hukuman adalah suatu tindakan terhadap suatu pelanggaran yang tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi, suatu tindakan yang terencana atau sudah disepakati secara bersama dan telah disetujui bersama-sama. Jadi anak sudah tahu sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima ketika melakukan pelanggaran. Dan yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi secara kasar atau bisa bilang bahwa kalau hukuman itu terencana, tiba-tiba ketika anak berbuat salah langsung ketemu kasih hukuman, itu yang disebut dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi berarti sudah ada pembicaraan sebelumnya dulu, bahwa kalau saya bikin ini berarti konsekuensinya apa. Nanti kalau restitusi, dari restitusi itu kita bisa sekarang coba kita lihat sama-sama teman-teman, apakah kasus ini nih merupakan hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Menurut teman-teman ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Karena memang pasti sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau coret di meja berarti harus membersihkan. Dan itu disengaja. Ya, konsekuensi. Yang berikut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Ya, dia hukuman. Padahal kalau dia cerita dengan teman, kita bisa kasih hukuman yang lain yang memang bermanfaat untuk dia. Misalnya suruh baca di perpustakaan atau dan yang tidak melibatkan hukuman fisik. Kemudian, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah dia konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat sama-sama. Dia merupakan hukuman. Kenapa? Ya, karena itu sudah melibatkan hukuman fisik. Bisa saja kita membuat hukuman lain kepada mereka yang hukumannya bermanfaat dan tidak meninggalkan bekas. Jadi kalau hukuman yang kadang mungkin beta juga teman-teman semua buat itu selama ini kadang meninggalkan bekas untuk anak-anak sehingga mereka sampai tidak suka kepada kita sendiri. Mungkin secara tidak langsung mereka tidak mengatakannya, tapi mungkin dalam hati mereka ada dendam dan sebagainya. Masih ada lagi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Menurut teman-teman, dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada jam belajar. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Dia konsekuensi. Kenapa? Karena dia harus membersihkan. Jadi hukuman itu ada timbal balik dari apa yang dia buat. Jadi karena dia kasih tumpah air, dia mesti kasih bersih. Ya. Jadi hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman dia tidak nyambung dengan hukumannya. Kalau konsekuensi memang akibat dia timbal balik dari hukuman itu. Dari ada sebabnya ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Ya, dia merupakan konsekuensi. Ya, itu teman-teman hukuman dan konsekuensi tadi yang sudah sama-sama kita lihat supaya kedepannya kita ketika memberikan hukuman kepada anak-anak janganlah
baik kita memberikan konsekuensi kepada anak-anak supaya akibat dari apa yang mereka perbuat. Ya, yang berikut tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ya, kita lihat sama-sama. Yang dimaksud dengan keyakinan yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Kalau kita lihat di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jadi kalau orang pakai helm kebanyakan, mereka berpikir bahwa memang itu peraturan, jadi memang harus menggunakan helm. Padahal tujuan lainnya yaitu untuk menjaga keselamatan. Bukan cuma karena peraturan memakai helm. Sama dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Tujuannya karena peraturannya memang harus pakai masker, misalnya masuk di suatu tempat, atau harus mencuci tangan. Padahal tujuan sebenarnya yaitu untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Nah, seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu dia disebut dengan keyakinan. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang berikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang berikut, jadi Bapak teman-teman semua, alangkah baiknya seperti yang tadi itu kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa kalimat-kalimat positif. Misalnya begini, harus belajar keras. Atau harus taruh kata-kata yang positif supaya ketika anak-anak lihat kata-kata yang positif, tidak ada pikiran-pikiran negatif yang timbul bagi mereka. Yang berikut, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kita mau bikin apa? Ibu guru suruh diam di muka, berarti kan juga mesti diam. Dengan sendirinya mereka merasa bersalah bahwa sudah ribut dalam kelas. Kemudian juga kadang-kadang ketika kita mengajar, kemudian anak-anak tidak memperhatikan. Kadang mungkin, saya tahu teman-teman yang lain, tapi mungkin kadang-kadang juga secara tidak sadar atau bilang, dosen saya ibu guru kah? Ibu guru sudah mengajar tadi, dosen saya ibu guru. Coba kalau ada kepala sekolah datang, lalu dia doa dan bermain begini, nanti kepala sekolah bilang apa pada ibu guru? Itu yang kadang membuat anak-anak egois atau sedikit ibu guru rasa bagaimana itu, membuat mereka merasa bersalah. Kemudian teman, nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, betul yakin betul dan teman-teman juga pasti tidak selamanya kata jadi penghukum, atau tidak selamanya kata menjadi yang membuat siswa merasa bersalah.
mengevaluasi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang guru yang menjalankan posisi pemantau. Yang berikut sebagai manajer. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru harus berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Tugas seorang guru, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi posisi kontrol yang terakhir yaitu kata sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu bisa merangkum semua bisa merampung semua posisi kontrol yang ada pada kita. Ya, yang berikut segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi ini merupakan tahapan yang kita ambil untuk mengajak siswa untuk merubah perilakunya. Ada 3 tahap. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, saya ulangi bahwa segitiga restitusi ini cara kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa. Jadi ada 3 tahap. Kita tidak langsung menjudge siswa atau kamu bersalah dan seterusnya. Ada dia punya tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, yang dimaksud dengan menstabilkan identitas ini, ketika anak melakukan kesalahan itu, kita panggil dia pertama dulu. Kita panggil, kita menstabilkan identitasnya dulu. Ya, tidak langsung bilang bahwa saya bikin apa? Yang pertama kita bilang dulu, mari, barang mengapa bikin begini? Memang untuk membuat segitiga restitusi ini pasti anak-anak pikir katong kayak ada kesurupan. Tiba-tiba dari katong yang mungkin tipe gurunya yang pemarah atau pemantau, tiba-tiba katong mau melaksanakan segitiga restitusi pasti sangat sulit. Yang pertama setelah melakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ya. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang tadi dijelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi secara tidak langsung, kata sebagai guru itu harus mengetahui bahwa siswa ini kebutuhan yang mana yang memang dia perlukan. Yang berikut setelah kita tahu dia punya kebutuhan, menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi tadi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika langkah pertama kata sudah menstabilkan identitas, langkah kedua kata validasi tindakan yang salah. Kalau tanya, tadi bikin apa? Bikin itu sesuai dengan yang kata gariskan kablong yang sudah kata yakinkan di dalam kelas kablong. Nah, langkah yang ketiga kata arahkan dong sesuai dengan nilai-nilai yang memang dibutuhkan. Nah, ini teman-teman coba lihat video berikut ya tentang praktek penerapan segitiga restitusi. Ya, terima kasih.
Yan, Pierre, mengapa main ukulele waktu jam bahasa Inggris? Hah? Lalu? Bagaimana tadi mem sularan toh? Lalu kenapa masih ulang? Hari ini ada jam pelajaran yang disuruh untuk bawa ukulele. Lalu kenapa bawa ukulele? Siapa punya? Lah Putra yang bermain, kenapa Rendo yang bermain? Sekarang jam berapa? Jam pelajaran apa? Lalu? Memang ada suruh bikin apa? Lalu? Tadi kan Mem bilang toh, tidak boleh bermain ukulele nanti waktu jam yang bermain ukulele baru dong bermain. Oke, lalu? Masih mau bermain lain? Simpan ukulele tuh. Nanti di jam yang dapat suruh bermain ukulele atau habis ini kalian latihan baru main ukulele. Yang dua ikut apa lagi Kaseng? Kegiatan untuk HUT kota. Tidak ikut? Lalu kenapa main orang lain ukulele? Jangan sorong ke sini supaya Mem dapat lihat muka baik. Sudah? Lalu mau bermain lagi? Mau bermain lagi saya? Lalu mau bikin apa sekarang? Oke, silakan kembali. Teman-teman, sudah ada dalam presentasi di saat ini. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya berikan di saat ini bisa membantu kita semua untuk lebih mengenal anak-anak kita dan dalam memberikan hukuman ataupun konsekuensi kepada mereka. Hendaklah kita melihat apa yang mereka butuhkan sehingga konsekuensi yang kita berikan tepat sasaran. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Shalom.